Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik yang kedua yaitu tentang askep pasien dengan BPH. BPH ataupun benigna prostatic hyperplasia adalah suatu pertumbuhan histologis non-maligna elemen kelenjar prostat yang dapat menyumbat jalan keluar uretra. Pertumbuhan kelenjar prostat itu dipengaruhi oleh hormon testosteron yang diubah menjadi metabolit aktif yaitu DHT dengan bantuan 5-alpha reduktase, dan DHT ini itu langsung memacu mRNA untuk mensintesa growth factor yang memacu pertumbuhan kelenjar prostat. Secara anatomi kita bisa lihat di sini bahwasanya kelenjar prostat itu merupakan sistem reproduksi dan lokasi dan letaknya itu berada di bawah vesika urinaria. Sehingga kalau terjadi pembesaran ataupun terjadi hipertrofi atau hiperplasia, dia akan mengganggu ataupun mengobstruksi aliran urin keluar karena dia akan membuat ukuran dari uretranya itu menyempit karena terjadi pembesaran. Kita lihat yang sebelah kanan. Ini adalah kondisi yang normal ataupun kondisi yang tidak ada pembesaran, otomatis uretra juga ukuran diameternya juga ada masalah, normal. Tapi yang kita lihat di bawah itu adalah merupakan kondisi terjadi hipertrofi ataupun hiperplasia, sehingga uretra tersebut akan menurun ukuran diameternya, sehingga praktis aliran urinnya itu akan terganggu. Kondisi hipertrofi ini bisa mengakibatkan total retensi atau hanya sebagian, ya, tergantung dari besar ataupun tergantung dari berat ringannya pembesaran dari prostat itu sendiri. Menurut McNeil tahun 1976, kelenjar prostat itu dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama zona perifer, zona sentral, zona transisional, zona fibromuskular anterior. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi dari terbentuknya BPH. Jadi secara umum memang yang namanya BPH itu tadi saya sudah jelaskan bahwasanya di situ karena adanya perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen. Testosteron itu diaktifkan oleh 5-alpha reduktase dan akhirnya membentuk yang namanya DHT atau dehydrotestosteron, dan akhirnya DHT itu akan merangsang mRNA dan akan mengakibatkan proliferasi sel dan mengakibatkan terbentuknya pembesaran kelenjar prostat. Dan kalau kondisi BPH sudah terjadi, otomatis akan mengakibatkan penyempitan lumen uretra di pars prostatica, menyumbat aliran urin keluar yang berjalan dari vesika urinaria keluar, terus mengakibatkan bendungan vesika urinaria yang berakibat kepada peningkatan tekanan intravesikel. Dan tekanan intravesikel ini kalau meningkat akan mengakibatkan reflux vesiko-ureter. Ketika terjadi reflux vesiko-ureter akan mengakibatkan hidroureter atau pembesaran ureter. Dan kalau terjadi pembesaran ureter ini tidak ditangani juga akan mengakibatkan hidronefrosis. Nah, kalau terjadi hidronefrosis ini tidak ditangani juga akan mengakibatkan yang namanya gagal ginjal. Terkait dengan peningkatan tekanan intravesika ini pada vesika urinaria, ini juga akan berakibat kepada hipertrofi otot destrusor dan terbentuk yang namanya trabekulasi. Jadi secara umum yang namanya otot destrusor itu adalah merupakan otot yang melingkari vesika urinaria yang berfungsi untuk kontraksi ketika mengeluarkan urin. Tapi kalau terjadi sumbatan ataupun obstruksi, otomatis otot tersebut akan mengakibatkan hipertrofi dan akan mengakibatkan terbentuknya trabekulasi, terbentuk selula, sekula, dan divertical kandung kemih. Untuk gambaran lebih lanjut nanti untuk slide berikutnya bisa kita tampilkan. Dan akhirnya akan mengakibatkan gangguan saluran kemih dan mengakibatkan pula yang namanya lower urinary tract syndrome. Dan kondisi ini akan berakibat dua, yaitu iritatif, sering PAK, dysuria,
dan mengalami urgensi. Terus yang kedua, secara obstruktif akan mengakibatkan obstruksi spiral intermittent, resistensinya juga terganggu, terminal dribbling ataupun menetes, dan pancaran lemah, serta BAK tidak puas, atau istilahnya di sini adanya postvoid urin residu atau ada residu urin setelah berkemih. Itu adalah merupakan patofisiologi terbentuknya PPH pada pasien. Ini adalah penjelasan tadi secara singkat. Adanya perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut, peranan growth factor atau faktor pertumbuhan sebagai pemicu pertumbuhan stroma kelenjar prostat dan meningkatnya lama hidup sel prostat karena berkurangnya sel yang mati, serta adanya teori sel stem yang menerangkan bahwa terjadinya proliferasi abnormal sel stem sehingga menyebabkan produksi sel stroma dan sel epitel kelenjar prostat menjadi berlebihan. Oke, ini adalah penyempitan lumen uretra posterior. Ya, jadi tadi saya sudah tampilkan juga pada patofisiologi. Jadi secara umum tekanan intravesikalnya meningkat, pada buli-buli ada hipertrofi atau destrusor, trabekulasi, selulasi, dan divertikular buli-buli. Pada ginjal reflux tadi menaik atau istilahnya mengalir lagi ke atas urinnya dan akan mengakibatkan hidroureter, hidronefrosis, pionefrosis, pilonefritis, dan juga kalau tidak ditangani secara cepat juga akan mengakibatkan gagal ginjal. Ini gambaran klinis secara obstruksi dan iritasi tadi saya sudah tampilkan juga di bagian yang di atas. Nah, ini gambarannya kondisi sistem urinari yang mengalami obstruksi. Ini adalah merupakan gambaran dari kelenjar prostat. Yang sebelah kiri adalah merupakan kondisi yang normal, sebelah kanan adalah kondisi yang mengalami hipertrofi atau pembesaran. Kita lihat kalau yang mengalami pembesaran otomatis aliran urin yang dari ginjal akan terganggu, tidak bisa keluar tubuh pasien melalui uretra karena uretranya terjepit, sehingga otomatis urin akan tertampung dalam vesika urinaria. Apabila tertampung dalam waktu yang lama, otomatis akan mengakibatkan volumenya mengakibatkan overkapasitas atau overcapacity, dan akibatnya volumenya akan meningkat dan akan mengakibatkan reflux tadi, reflux vesikouretra, menaik lagi ke atas dan akan mengakibatkan hidroureter. Ini adalah merupakan gambaran dari hidroureter. Kalau tidak ditangani prostat yang mengakibatkan obstruksi tadi, ini akan berlanjut juga mengalami yang namanya hidronefrosis. Jadi ginjalnya terendam oleh air atau urin pasien itu sendiri yang mengakibatkan hidronefrosis. Nah, kondisi vesika urinaria itu akan mengakibatkan penebalan atau divertikulasi. Ini yang ini adalah merupakan gambaran dari penebalan atau thickening. Terus selanjutnya kalau terjadi thickening seperti ini dan divertikulasi, ini yang mengakibatkan postvoid urin residu. Karena apa? Karena urin yang tertampung dalam vesika urinaria tersebut tidak total keluar ketika dia berkemih, karena akan tertampung di dalam cekungan-cekungan yang sudah terbentuk. Karena tadi otot destrusor tersebut akan mengakibatkan penebalan dan terjadi divertikulasi tadi yang berbentuk cekungan seperti ini. Nah, ini adalah merupakan skor internasional gejala prostat atau IPPS, International Prostate Score Symptom. Ini dikelompokkan kalau pada pasien yang menderita prostat, kita bisa ukur dengan bentuknya berupa kuesioner, dan itu akan didapatkan 3 derajat. Yang pertama derajat ringan, kalau skornya itu 0 sampai 7, sedang 18 sampai 19, dan berat itu adalah 20 sampai 35. Itu adalah merupakan alat ataupun kuesioner untuk menguji ataupun untuk mendeteksi tingkat ringan, sedang, dan berat dari lower urinary tract syndrome. Jadi timbulnya dekompensasi buli-buli itu didahului oleh beberapa faktor pencetus, di antaranya volume buli-buli tiba-tiba terisi penuh,
pada kondisi cuaca dingin, menahan kencing yang terlalu lama, mengkonsumsi obat-obatan ataupun minuman yang mengandung diuretikum, kayak contohnya alkohol ataupun kopi, dan minuman air dalam jumlah yang berlebih. Terus yang kedua, masa prostat tiba-tiba membesar, yaitu setelah melakukan aktivitas seksual ataupun mengalami infeksi prostat akut. Yang ketiga, setelah mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan kontraksi otot detrusor atau yang dapat mempersempit leher bulbuli, contohnya golongan antikolinergik ataupun alpha adrenergic. Selanjutnya, gejala pada saluran bagian atas, kemih bagian atas, yang pertama bisa nyeri pinggang, benjolan di pinggang. Ini merupakan tanda dari hidronefrosis karena memang terjadi sumbatan yang terlampau lama. Yang ketiga, sistemik, yaitu demam, yang merupakan tanda dari infeksi ataupun urosepsis. Sementara itu, untuk gejala di luar sistem perkemihan, biasanya pasien dengan prostat hiperplasia ataupun BPH ini, ketika dia itu masuk ke klinik atau ke rumah sakit, itu biasanya diikuti oleh beberapa masalah di sistem lain. Contohnya, dia itu biasanya diikuti oleh kondisi yang namanya hernia inguinalis ataupun hemoroid. Hal ini terjadi karena memang si pasien tadi biasanya dia melakukan kayak semacam mengejan yang terlampau lama dan juga kuat, sehingga otomatis kondisi ini akan memicu yang namanya hernia inguinalis ataupun kondisi keluarnya usus besar ke dalam inguinal di area selangkangan ataupun di area skrotum, ataupun hemoroid, ataupun istilahnya kalau bahasa sini adalah ambien. Terus yang kedua, didapatkan buli-buli yang terisi penuh dan teraba massa ataupun kistes. Terus yang ketiga, urin yang selalu menetes tanpa disadari ataupun inkontinensia paradoksa. Terus selanjutnya, untuk memastikan kondisi pembesaran prostat bisa dilakukan dengan yang namanya colok dubur atau istilahnya rektal digital, yaitu untuk mengetahui tonus sphincter ani atau refleksnya, mukosa rektumnya, dan kondisi prostat, antara lain kemungkinan adanya nodul, krepitasi, konsistensi prostat, serta kesimetrisan antar lobus serta batas prostatnya. Terus selanjutnya, untuk laboratorium bisa dilihat dari nilai infeksinya ataupun hasil laboratorium tentang infeksi. Terus pemeriksaan kultur urin, faal ginjal, serta penyakit-penyakit yang mengikutinya, misalkan adanya DM ataupun yang lainnya. Pemeriksaan PIV ataupun intravenous pilografi ini untuk memastikan apakah si pasien tersebut sudah mengalami yang namanya hidroureter ataupun hidronefrosis, ataupun pembesaran ureter ataupun pembesaran ginjal karena adanya reflux vesicouretra. Terus yang kedua, memperkirakan besarnya kelenjar prostat yang ditujukan oleh adanya indentasi dari prostat ataupun desakan buli-buli oleh kelenjar prostat atau ureter di sebelah distal yang berbentuk seperti mata kel atau hook fish. Terus selanjutnya, penyulit yang terjadi pada buli-buli. Dan untuk memastikan lagi, ya bisa dilakukan pemeriksaan ultrasonografi transrektal. Selanjutnya, untuk tindakan medikamentosa, yaitu mengurangi resistensi leher buli-buli dengan obat-obat golongan alpha blocker atau penghambat alpha adrenergic. Jadi mengurangi volume prostat dengan cara menurunkan kadar hormon testosteron dan dehidrotestosteron. Namun demikian, untuk medikamentosa dengan terapi obat-obatan dengan golongan alpha adrenergic ini biasanya tidak begitu membantu, dan memang harus dilanjutkan dengan terapi yang selanjutnya, yaitu seperti ini. Ini adalah beberapa operasi untuk menangani kasus BPH. Ada beberapa istilah di sini. Ada operasi prostatektomi terbuka. Ini adalah merupakan tindakan zaman dulu sebelum dilakukan teknologi yang sekarang. Kalau sekarang kita sudah ada teknologi yang namanya TURP ataupun transurethral resection of the prostate.
transurethral resection of the prostate atau transurethral incision of the prostate ataupun transurethral laser of the prostate. Itu untuk tindakan operasinya. Tapi yang paling sering dilakukan saat ini di rumah sakit adalah yang pertama ini, atau istilahnya yang namanya TURP atau TURP, transurethral resection of the prostate. Sementara untuk invasi minimal ini tidak dilakukan tindakan operasi tapi hanya minimal, yaitu ada transurethral microwave thermotherapy, terus yang kedua transurethral balloon dilatation atau transurethral needle ablation. Ini tindakannya, ini TURP, tindakannya melalui uretra masuk ke dalam jaringan prostat melalui uretra. Ini kalau yang zaman dulu transperineal atau prostatektomi. Nah, ini retropubik sama transperineal. Ini prostatektomi untuk yang tindakan sebelum ditemukannya TURP. Kalau saat ini memang tindakan yang paling aman dan juga lebih singkat dan perdarahannya juga sedikit, yaitu TURP. Kalau ini sudah ditinggalkan. Terus selanjutnya penyulit untuk TURP, yaitu selama operasi ya jelas ada perdarahan, terus adanya inkontinensia dan sindrom TURP ataupun perforasi. Pasca bedah adanya perdarahan, infeksi lokal ataupun sistemik. Pasca bedah lanjut inkontinensia, disfungsi ereksi, ejakulasi retrograd sama struktur uretra. Ini beberapa penyulit yang kemungkinan muncul, tapi tidak selalu, dalam tanda kutip. Ini adalah hanya resiko kecil saja. Ini adalah gambaran dari transurethral balloon dilatation. Ini invasi minimal tadi yang saya sebutkan, ada transurethral microwave thermotherapy, transurethral balloon dilatation, serta transurethral needle ablation. Itu yang minimal invasif. Tapi memang kalau dilakukan tindakan minimal seperti ini juga kemungkinan timbul lagi masih memungkinkan, karena memang tidak dilakukan tindakan pengambilan jaringan. Nah, ini adalah post operasi, dilakukan tindakan irigasi, jadi sampai kondisi perdarahannya itu benar-benar berhenti. Sementara kita masuk kepada ASKEP pada pasien BPH. Yang pertama pengkajian, adanya penurunan kemampuan dan dorongan urin, pancaran urin terhenti, hesistensi atau keengganan dan sering berkemih, sulit memulai berkemih, nokturia, dribbling, inkontinensia sama retensi urin. Pemeriksaan fisik, adanya massa medial yang tampak di atas simfisis pubis dari kandung kemih. Ini karena faktor obstruksi uretra sehingga akan mengakibatkan penumpukan cairan urin di vesika urinaria. Pembesaran prostat pada pemeriksaan rektal digital, dan pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan diagnostik, ada lab, pencitraan sama prosedur diagnostik. Diagnosa yang bisa dimunculkan di sini ada retensi urin, nyeri akut, resiko kekurangan volume cairan, ansietas sama defisit pengetahuan. Oke, demikian tadi untuk ASKEP benigna prostat hiperplasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.